Para penghuni TPU Kebonanas menolak adanya relokasi. Warga menyebut tempat relokasi yang diberikan oleh Pemkot yakni di Rusun Pulau Jahe dan Rusun Rawa Bebek terlalu jauh serta biaya bulanan yang terlalu memberatkan. Warga juga menyebut keberadaan mereka sudah resmi secara administratif dan tercatat di RT RW hingga data kecamatan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penertiban TPU Kebonanas Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Amrinda Rida. Ya, Amrina, bagaimana kondisi di sana dan apa saja langkah yang diambil Pemkot Jakarta Timur terkait penertiban tersebut? Iya, Fajar dan juga pemirsa, benar sekali bahwa dari warga sendiri tadi menyampaikan pada tanggal 19 November 2025 mereka memang mendapatkan surat berkaitan dengan adanya undangan untuk sosialisasi dari pihak pemerintah Kota Jakarta Timur berkaitan dengan adanya pengembalian fungsi dari TPU Kebonanas. Dan dari warga yang berpenghuni di TPU Kebonanas ini memang menyampaikan pada tanggal 20 November yang lalu mereka telah menghadiri sosialisasi, dan dalam sosialisasi tersebut ini disampaikan bahwa pemerintah Kota Jakarta Timur berencana untuk merelokasi mereka yang berpenghuni di TPU Kebonanas untuk direlokasi di dua tempat. Ada dua tempat alternatif, yakni adalah di Rusun Pulau Jahe dan juga di Rusun Rawa Bebek. Namun berdasarkan yang kami dapatkan dari warga setelah kami tadi berkomunikasi, mereka mengaku tidak setuju dan juga menolak adanya rencana relokasi tersebut. Ada beberapa alasan mengapa rencana relokasi tersebut ini ditolak oleh warga. Yang pertama adalah dikarenakan mereka mengaku keberadaan mereka di TPU Kebonanas ini memang sudah resmi dan juga sudah sah secara administratif, dan mereka mengaku data-data mereka sudah tercatat baik itu di RT, RW ataupun juga di kecamatan. Dan juga berdasarkan pantauan kami, memang di rumah-rumah yang ada di TPU Kebonanas ini terdapat tulisan pelang di mana mereka tinggal, baik itu RT 15, RW 2 dan juga di area ini berada di Kecamatan Jatinegara, sehingga mereka mengaku selama ini keberadaan mereka memang legal dan juga resmi di mata hukum begitu. Lalu yang kedua, mereka menolak dikarenakan memang pemberitahuan yang diberikan dari pemerintah Kota Jakarta Timur kepada warga ini terlalu mendadak. Mereka sebelumnya tidak menerima adanya informasi berkaitan relokasi, namun tiba-tiba pada tanggal 19 November ada informasi tersebut. Mereka akhirnya keberatan dengan adanya hal tersebut, dan mereka pun juga menilai bahwa dua tempat relokasi yang ditawarkan yakni di Pulau Jahe dan juga di Rawa Bebek ini terlalu jauh, dan juga biaya bulanan dari rusunawa yang dianggap terlalu memberatkan. Hingga saat ini dari warga sendiri masih terus bertahan memang di TPU Kebonanas, dan mereka pun juga masih menantikan nanti bagaimana langkah-langkah dan juga mungkin solusi terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur, dikarenakan mereka sendiri merasa sudah lama tinggal di sini dan mereka ingin tetap tinggal di sini tanpa harus direlokasi. Hingga saat ini warga memang masih terus begitu ya menanti bagaimana nanti solusi yang ditawarkan. Kita akan lihat nanti bagaimana kedepannya, Fajar dan juga pemirsa. Namun yang ingin saya sampaikan adalah hingga saat ini memang untuk di TPU Kebonanas warga masih bertahan, dan juga rumah-rumah yang didirikan di atas pemakaman pun juga masih belum direlokasi oleh pihak pemerintah Kota Jakarta Timur. Sementara demikian kembali ke Anda, Fajar. Harapkan solusi yang terbaik bagi kedua pihak, dan terima kasih rekan Amrina Rida bersama juru kamera Rizky Julianto melaporkan langsung dari TPU Kebonanas Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali resmi dihentikan. Izin yang dinilai tidak jelas membuat lift kaca ini akan dibongkar oleh Pemprov Bali. Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali Wayne Koster bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Bentuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
hanya memiliki rekomendasi UKN UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Pada Selasa pagi, Abdul Mukti, Mendikdasmen, memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Abdul Mukti menyampaikan banyak upaya penyejahteraan guru selama setahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upacara yang dipimpin Abdul Mukti juga dihadiri Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ia mengenakan baju adat diikuti seluruh peserta upacara. Coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, sementara itu pemirsa, upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional 2025 digelar di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Namun kali ini yang menarik yang menjadi petugas upacara ialah para orang tua murid. Sedangkan para guru bersama ratusan murid-murid berbaris sebagai peserta upacara. Bersama PGRI mewujudkan Indonesia Emas. Ada yang berbeda saat pelaksanaan upacara bendera di Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Semua petugas upacara, mulai dari pembina upacara, pemimpin upacara, pengerek bendera, dan paduan suara, dilakukan oleh para orang tua murid. Berseragam lengkap, mereka sigap dan kompak menyelesaikan semua tahapan demi tahapan dengan lancar. Upacara hari ini semua petugasnya adalah orang tua murid dari SDN Jati Makmur 5 berkolaborasi dengan sekolah. Kami sebagai orang tua murid selalu mendukung segala kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah yang dikolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 kami dibantu oleh para orang tua murid. Hari ini spesial sekali bahwa hari ini yang menjadi petugas upacara adalah seluruh orang tua murid di sekolah kita. Kali kontribusi wali murid yang dipersembahkan pada Hari Guru ini, mulai dari latihan menjadi petugas upacara sampai ada persembahan lagu dari orang tua murid, ini sangat luar biasa sekali. Usai upacara bendera, para murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai ungkapan terima kasih karena telah memberikan ilmu dan mengajar di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.